Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena pertemuan sebelumnya akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena memang ada kesalahan teknis. Jadi di Google Meet-nya tidak muncul gitu yang join-nya. Gitu. Jadi tidak tahu itu kenapa. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah mulai pekan depan, insya Allah kalau ada jadwal baru, dan seperti hari ini, PJJ dengan yang di sekolah akan dipisah pertemuannya. Seluruh angkatan PJJ nanti akan disatukan dalam sebuah Google Meet. Sebenarnya harusnya pekan depan, tapi karena memang sudah tidak memungkinkan di kelas, jadi Ustazah percepat jadi pekan ini. Jadi pekan ini pemanasan, ternyata harus persiapan yang cukup sulit. Padahal Ustazah sudah mempersiapkan dari pagi sebenarnya link tadi, tapi ternyata qadarullah tidak bisa dilanjutkan. Itu yang pertama. Pekan depan kita akan ada jadwal khusus untuk yang PJJ. Semoga kita bisa lebih interaktif, lebih banyak, lebih menyenangkan gitu pada bahasa Indonesianya, dan kita bisa lebih bonding, jadi materinya lebih sampai ke kalian semuanya. Nah, yang kedua adalah untuk yang PJJ ada beberapa ketentuan karena Ustazah ingin lebih tidak membedakan antara PJJ dengan offline. Ustazah ingin nanti ketika pertemuan berikutnya di PJJ semua harus hadir secara utuh, tidak hanya komputernya saja atau apapun, dan Ustazah harus yakin bahwa semuanya hadir secara utuh dan belajar dengan 100% jiwa dan raganya, sehingga untuk pertemuan berikutnya Ustazah ingin semua yang PJJ harus terlihat wajahnya. Jadi Ustazah yakin bahwa kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian itu yang kedua. Jadi nanti pekan depan siswa PJJ yang dianggap hadir di kelas bahasa Indonesia adalah yang wajahnya terlihat, bukan hanya sekedar namanya saja, tapi Ustazah bisa melihat wajahnya sehingga Ustazah bisa kenal nih, oh yang ini siapa, yang ini siapa. Jadi Ustazah lebih tahu dengan kalian, sehingga kita berharap bahwa pelajaran bahasa Indonesia ini menjadi lebih bisa ditangkap oleh kalian semua. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peraturan untuk tugas-tugas dan nilai. Insya Allah kita akan ada dua bab selama semester ini, misalnya itu 2 bab, teks cerpen dan teks laporan percobaan. Dan untuk 2 bab ini ada sekitar 8 sampai 9 pertemuan kalau nggak salah ya, sebelum nanti TAS. Jadi ada beberapa aturan yang Ustazah berikan belajar dari kemarin TTS. Yang pertama adalah tugas yang mendapat nilai full adalah tugas yang dikumpulkan ketika deadline atau minimal sebelum deadline. Misalnya nih, hari ini Ustazah memberikan tugas, deadline-nya adalah Ustazah bilang pekan depan, tanggal sekian. Yang mendapatkan nilai full adalah yang mengumpulkan sebelum deadline atau maksimal ketika deadline. Kalau sesudahnya gimana Ustazah? Ustazah akan memberikan toleransi dengan tetap menerima maksimal H+7. Misalnya tugas itu harus dikumpulkan ketika tanggal 10 misalnya. Tapi masih belum sempat nih misalnya untuk mengumpulkan. Nah, Ustazah masih memberikan toleransi hingga tanggal 17 misalnya. Sampai tanggal 17, kemudian tapi nilainya pasti berbeda, akan dikurangi setiap harinya dari hari waktunya deadline. Kalau sudah lebih dari 7 hari, maka tugas itu Ustazah anggap tidak dikumpulkan atau tidak mendapatkan nilai. Kemungkinan besar selama sisa semester ini 2 bab akan ada masing-masing bab minimal ada 2 tugas. Jadi minimal banget untuk setelah dari sekarang sampai nanti PAS akan ada minimal 4 tugas. Jadi silahkan dipantau terus Google Classroom-nya, jangan sampai terlambat. Jadi
seketika PAS atau terima rapot, jadi tidak perlu lagi, oh ini belum mengumpulkan, ini sudah mengumpulkan. Terus itu untuk yang ketiga. Yang keempat, kita akan ada ulangan harian setiap babnya. Jadi setiap babnya akan ada ulangan harian, jadi silahkan dipelajari dengan baik. Jadi semua yang sudah sampaikan disimak dengan baik, dan agar nanti ketika ulangan harian tidak perlu ada remedial. Saya berharap tidak ada remedial di ulangan harian. Kemudian apa lagi ya? Tugasnya tugasnya maksimal H+7. Jadi silakan di list dari awal tugasnya ada berapa. Karena tugas itu nanti mendapat sekitar 25% dan 50% kalau nggak salah. Jadi nanti dari nilai rapot itu 50% PAS, 20% itu PTS, dan 50% itu tugas. Jadi yang paling besar itu diantara semuanya adalah nilai tugas. Jadi silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Itu untuk beberapa pengantar untuk pelajaran hari ini. Kemudian untuk materinya, hari ini kita akan belajar tentang texture pen. Texture pen. Mungkin yang sudah membuka, silakan di-download materinya, sudah Ustazah share di Google Classroom. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Lihat-lihat dulu PPT-nya. Karena Ustazah share screen ya. Ustazah share screen PPT dari Ustazah. Texture pen. Sebentar ya. Nah, ini dia. Texture pen bagian 1. Insya Allah akan ada dua kali pembahasan tentang texture pen. Oke. Nah, texture pen. Seperti halnya pembelajaran di teks-teks lain, texture pen itu juga biasanya pembahasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah definisinya, yang kedua itu adalah strukturnya, yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Hari ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Ini texture pen, kemudian apa yang kita pelajari di texture pen. Jadi selama texture pen 2 atau 3 pertemuan ke depan, kita akan mempelajari hal-hal yang ada di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur. Itu apa pelajarannya? Yang pertama membahas definisi, yang kedua itu membahas unsur intrinsiknya, dan juga membahas unsur ekstrinsiknya. Jadi yang paling perlu dipahami itu adalah definisi dan unsur intrinsik. Untuk unsur ekstrinsik itu sekedar paham, sekedar tahu. Jadi lebih banyak kita menggunakan unsur intrinsik. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan unsur. Dari unsur-unsur kita bisa menganalisa dari teks yang akan kalian baca. Jadi nanti akan ada tugas bagaimana bagi kalian untuk menganalisis unsur intrinsik sebuah cerpen. Kemudian yang ketiga adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Ini mungkin di pertemuan berikutnya. Unsur kebahasaan menurut Ustazah adalah materi yang paling berat. Jadi dalam setiap teks itu, unsur kebahasaan itu harus disimak dengan serius gitu. Karena ini paling penting, dan untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini akan selalu dipakai sampai akhirnya SMA, sampai akhirnya nanti kalian kuliah. Unsur aspek kebahasaan itu pasti masih dipakai. Nah, yang terakhir adalah menulis cerpen. Setelah mempelajari apa itu cerpen, apa itu unsurnya, apa strukturnya, kalian harus bisa memproduksi atau menghasilkan sebuah karya berupa cerpen berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Itu akan kita pelajari selama 2 atau 3 pertemuan ke depan. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke, ini nggak usah nih ya, karena kita tidak interaktif. Karena tadinya mau ada games, cuma karena qadarullah ada kesalahan teknis dan tidak bisa nyambung, sedih juga ternyata sebenarnya. Tadi saya mau bikin games kecil-kecilan, karena nggak bisa, kita skip aja ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu texture pen atau cerita pendek. Jadi kalian pasti sudah pernah dengar cerpen atau cerita pendek. Pasti sudah ada di kepala, sudah ada cerpen itu adalah bla 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 gitu.
Tapi ini harus berdasarkan teori yang ada di buku dan apa yang sudah dipelajari oleh para ahli. Jadi dan membahas definisi biasanya suka apa yang sudah ingat deh cerita pendek aja misalnya. Jadi harus lengkap kalau misalnya ada pertanyaan. Ustazah setiap memberikan definisi, Ustazah akan memberikan kata kunci. Jadi kata kuncinya apa? Jadi kalian bisa, oh kata kuncinya ini, jadi kalian bisa menyimpulkan dengan menyimpulkan sendiri apa teksnya, apa definisinya menurut kalian. Nah, ada dua kata kunci dalam teks cerpen. Yang pertama adalah cerpen itu adalah sebuah karya sastra. Jadi dia berupa karya sastra. Karena cerpen itu adalah karya sastra, maka dia bersifat fiksi. Itu kata kunci yang pertama. Cerpen adalah karya sastra yang bersifat fiksi. Kata kunci yang kedua adalah ini yang membedakan cerpen dengan karya sastra lainnya. Dia terdiri atas satu episode atau satu konflik. Artinya apa? Jadi dalam cerpen itu hanya ada satu permasalahan, satu konflik. Jadi konflik itu adalah antara masalah satu dengan masalah yang lainnya itu bertemu, jadi menjadi sebuah konflik. Hanya ada satu konflik dalam sebuah cerpen. Jadi ini ada dua kata kunci. Ini juga yang membuat cerpen itu menjadi pendek karena konfliknya atau episodenya hanya ada satu. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mendefinisikan sendiri dengan kata-kata sendiri. Silahkan kalian nanti komen di bagian materi definisi menurut kalian masing-masing. Jadi cerpen menurut saya adalah di bagian materi yang sudah share. Jadi di bagian di situ kan materi, nanti di bawahnya bisa komen, silahkan di komen di situ. Jadi cerpen menurut kalian. Oke, itu masuk ada poin penilaian di situ. Jadi yang sampai besok tidak menuliskan di komen, jadi sudah anggap tidak dapat poin tambahan. Tidak akan dapat poin penilaian. Oke, dari kata kunci dan definisi ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri dari cerpen atau cerita pendek. Jadi dari sini kita tahu ciri-cirinya. Jadi saya harap nanti kalau ingat definisi, ingat ciri-cirinya apa. Ciri-cirinya yang pertama adalah karena cerpen itu hanya terdiri dari satu konflik atau satu episode, dia akhirnya melibatkan tokoh-tokoh yang sederhana atau terbatas. Maksudnya di sini sederhana adalah jumlahnya yang terkait dengan cerita itu nggak banyak. Meskipun misalnya ceritanya dalam konser yang melibatkan banyak orang, tapi ketika cerpen yang berhubungan dengan permasalahan itu pasti hanya 2 atau 3 orang. 5 orang pun biasanya sudah banyak dalam sebuah cerpen. Jadi tokoh yang berpengaruh dalam cerpen, maksudnya tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang berpengaruh terhadap cerita dalam cerpen tersebut. Hanya sedikit atau terbatas. Jadi lebih sederhana orangnya. Jadi enggak, kalau misalnya di novel kita ketemu sama keluarga, misalnya dia ada keluarga gitu kan, ayahnya, ibunya, anaknya, itu udah banyak. Nanti ada saudara dari ayahnya, saudara dari ibunya, tetangga kan banyak yang terlibat. Sedangkan dalam cerpen biasanya hanya terbatas. Misalnya satu keluarga doang, ayah, ibu, dan anak cukup. Atau misalnya kakak dengan adik cukup. Atau bahkan hanya dirinya sendiri, hanya satu orang yang terlibat. Contohnya apa? Misalnya cerpen yang membahas tentang konflik batin. Jadi misalnya nih, kalian misalnya sekarang lagi deg-degan nih menunggu hasil PMDK misalnya. Jadi di situ ada dialog antar diri kalian dengan pikiran kalian. Wah, bagaimana ya sekolahnya kalau misalnya di Ashifa lagi atau misalnya harus keluar Ashifa misalnya. Bagaimana dengan hasil PMDK gimana? Jadi konflik batin itu bisa menjadi sebuah cerpen. Itu jadi bisa tokoh dalam cerpen itu bisa hanya ada satu orang. Jadi hanya dirinya dengan dirinya. Jadi konfliknya itu dirinya dengan pikirannya bisa. Itu ciri-ciri yang pertama. Berikutnya ciri-ciri yang kedua adalah panjang. Karena disebut pendek maka panjang dari sebuah cerpen itu terbatas. Jadi teorinya ada banyak. Ada yang bilang maksimal 6.000, ada yang maksimal. Terus saya ambil yang di dalam buku. Jadi biar kita sepakat bersama. Jadi maksimalnya terdiri atas 10.000 kata. Jadi kalau udah lebih 10.000 kata biasanya tuh jarang karena konflik yang hanya satu itu biasanya tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Maksudnya tidak perlu berpanjang-panjang. Kalau udah lebih itu biasanya pasti udah merembet kemana-mana. Udah banyak, udah lumayan, udah bertambah konflik biasanya. Tapi ini bukan mutlak harus wajib 10.000 misalnya. Tapi rata-rata cerpen itu tidak sampai 10.000 kata.
Seperti itu. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri yang ketiga. Jadi kalau di kelas Ustazah kemarin bikinnya jadi 2. Jadi merupakan teks narasi bersifat fiktif. Tapi di sini Ustazah jadikan 1 aja. Jadi cerpen itu adalah bagian dari teks narasi. Jadi yang cerpen itu diceritakan secara narasi. Dia merupakan termasuk paragraf narasi. Dan sifatnya fiktif. Fiktif itu artinya apa? Fiktif itu artinya melibatkan imajinasi. Jadi bukan artinya misalnya saya ini kan berdasarkan pengalaman saya, ini bukan fiktif. Jadi, tapi kan berdasarkan pengalaman itu sudah diolah dalam pikiran, sudah diolah dalam imajinasi, sehingga itulah yang dimaksud dengan bersifat fiktif. Walaupun dia berdasarkan pengalaman, tapi ketika sudah ditulis berupa cerpen, itu menjadi sebuah cerita yang fiksi. Walaupun artinya bukan artinya sebuah bohongan, tapi fiksi ini maksudnya adalah melalui proses kreatif seperti itu. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah ceritanya. Jadi cerpen itu berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam diri kita. Jadi mungkin bisa kita temui di keseharian. Contohnya tadi ya, cerita tentang bagaimana perjuangan anak kelas 9 mendapatkan sekolah terbaik misalnya. Atau kisah tentang bagaimana seorang fans berat mendapatkan tiket konser dari idolanya. Seorang bias, bagaimana seorang bias bisa mendapatkan tiket konser misalnya. Jadi masih berseputar dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun misalnya kayaknya saya nggak mungkin ketemu dengan orang seperti ini, memang, tapi itu masih mungkin terjadi. Jadi bukan cerita yang aneh-aneh. Misalnya kalau cerita yang absurd, misalnya tiba-tiba dia berubah menjadi apa, enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Kehidupan sehari-hari itu maksudnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak ketemu ya seperti itu. Itu untuk definisi dan ciri-ciri cerpen. Jadi dengan belajar definisi dan ciri-ciri cerpen ini diharapkan nanti ketika kalian ketemu teks, kalian bisa tahu nih, oh ini adalah teks cerpen. Ini bagian dari teks cerpen karena kenapa? Karena dia misalnya karena ciri-cirinya sesuai sama cerpen yang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah tentang unsur pembangun. Jadi sebelum kita bahas struktur, kita akan membahas unsur pembangun dari cerpen. Ada 2 unsur pembangun. Kelihatan ya? Tetap nggak? Ada 2 unsur pembangun sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi sudah taruh di sini unsur ekstrinsik duluan, karena nggak banyak pembahasannya. Pembahasan yang cukup banyak itu di unsur intrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar teks. Jadi karya sastra itu kan dibangun dalam teksnya seperti apa, nanti kita bahas, dan di luar teksnya seperti apa. Jadi unsur ekstrinsik itu ada apa saja? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra di luar teks karya sastra. Unsur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang karya sastra di luar dari naskah teks. Jadi melihat latar belakangnya. Saya ambil sebenarnya unsur ekstrinsiknya ada sangat banyak. Jadi saya ambil 3 halnya. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat lahirnya karya sastra. Misalnya sebuah karya sastra itu lahir dari masyarakat Sunda, pasti akan berbeda dengan karya sastra yang lahir dari masyarakat Minang, masyarakat orang Padang misalnya, pasti beda. Atau orang Indonesia, teks karya sastra, teks cerpen yang lahir dari Indonesia pasti akan berbeda dengan teks cerpen yang lahir di Eropa misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang penulis pasti akan berbeda. Penulis pasti akan beda pembangunnya, karena penulis itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti bagaimana pengasuhannya, bagaimana bagaimana kebudayaannya, bagaimana kondisi politik penulis pada saat itu, pasti itu akan mempengaruhi isi sebuah cerpen. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung. Maksudnya nilai-nilai terkandung ini pasti tidak bisa dilepaskan dari nilai yang dipegang oleh seorang penulis. Misalnya nih, penulis yang memegang nilai Islam yang baik pasti berbeda dengan yang tidak berpegangan sama nilai Islam. Misalnya. Atau penulis yang feminis pasti akan memasukkan nilai-nilai feminis pada cerpennya. Begitu juga dengan penulis yang niatnya adalah berdakwah misalnya melalui tulisannya, pasti akan dirasakan nilai-nilai Islam dalamnya.
Itu 3 hal unsur ekstrinsik. Ada banyak lagi misalnya, termasuk misalnya kondisi politik, itu masuk dalam unsur ekstrinsik. Kondisi bagaimana sejarah bagaimana sejarah penulis, itu termasuk unsur ekstrinsik. Terus misal kondisi ekonomi, misalnya penulis yang kaya akan berbeda cara menulis, akan berbeda hasil cerpennya dengan penulis yang sudah kaya dari lahir, itu kan berbeda. Itu disebut dengan unsur ekstrinsik. Atau misalnya kondisi politik zamannya reformasi pasti akan berbeda dengan cerpen-cerpen yang lahir pada masa demokrasi. Pasti akan berbeda. Itu disebut dengan yang luar-luar dari unsur dari teks, itulah yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Berikutnya adalah unsur intrinsik. Jadi biar apa namanya? Biar nggak lupa. Karena ada lebih dari satu, biar nggak lupa. Unsur ekstrinsik ini Ustazah berikan singkatan, yaitu TAPLAS. TAPLAS. Jadi kalau ingat unsur intrinsik, ingat meja. Meja itu butuh apa? Butuh taplak. Tapi di belakangnya harus dihilangkan. Jadi TAPLAS. Seperti itu. Nah, apa itu TAPLAS? Singkatan dari apa? Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Tema adalah inti cerita. Itu yang pertama. Jadi, misalnya ada cerita, misalnya 3 lembar, cerpen 3 lembar. Kalau ingin tahu temanya, intinya itu apa? Dia membahas tentang apa? Jadi misalnya, dan biasanya itu dijelaskan ya maksimal 1 kalimat. Misalnya cerita tentang bagaimana anak merebut kekuasaan ayahnya. Temanya apa? Temanya adalah perebutan kekuasaan misalnya. Kalau misalnya cerita tentang bagaimana kuatnya persahabatan, jadi temanya adalah persahabatan. Jadi tema itu adalah inti dari cerita. Yang kedua ada alur. Alur itu adalah jalan cerita. Kalau alur ingat Syahrini kalau kata Suza. Jadi kalau ingat alur itu ingat Syahrini. Alur itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua adalah alur mundur atau flashback, yang ketiga adalah campuran. Alur maju itu dimulai dari awal cerita terus diikutin seterusnya sampai di berakhir ceritanya. Misalnya kalau dari lahir bagaimana tokoh dilahirkan, kemudian bagaimana tokoh bersekolah, sampai akhirnya bagaimana tokoh kuliah. Jadi urutan sesuai dengan urutan kehidupan yang ada. Sedangkan kalau alur mundur adalah berawal dari ending, gimana ya? Jadi dari akhir ceritanya itu di situ dimunculkan. Misalnya ada tokoh yang akhirnya mati, tembak misalnya. Nanti adegan pertama yang muncul misalnya bagaimana dia hampir ditembak. Kemudian dia ingat, oh ternyata kemudian flashback, dia ingat nih kemarin dia habis ketemu sama laki-laki aneh gitu. Terus akhirnya kemudian dia ingat ternyata dia bersalah pada ibunya hari sebelumnya. Jadi dia tertembak karena jadi dia mendapat musibah jangan-jangan karena dia mengabaikan ibunya misalnya. Di situ hikmahnya misalnya, contohnya. Terus jenis alur yang ketiga adalah alur campuran. Jadi ada yang bagian maju, ada yang bagian mundur. Mungkin yang suka ceritanya Terelie itu biasanya mengolah alur dengan alur campuran. Jadi kadang-kadang dia maju, tak dia flashback lagi, ternyata dia nanti kembali lagi ke masa yang sekarang, misalnya itu contohnya. Tapi Terelie itu versi novelnya. Kalau versi cerpennya juga ada yang alur campuran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penokohan dan tokoh. Jadi bedanya apa penokohan dengan tokoh? Tokoh adalah siapa yang berperan dalam cerita dan siapa orangnya. Sedangkan penokohan adalah bagaimana tokoh itu dicitrakan dalam cerpen. Misalnya tokohnya adalah Tina misalnya. Jadi tokohnya Tina, penokohannya bagaimana Tina itu diceritakan. Misalnya Tina itu adalah seorang yang baik, maka penokohannya adalah Tina adalah seorang yang baik. Tina itu seorang suka memberi, maka penokohannya adalah orang dermawan. Nah biasanya jenis tokoh itu dibagi menjadi beberapa. Tapi ini nggak mutlak. Jadi untuk pengetahuan tambahan, ada yang disebut dengan tokoh antagonis, ada yang disebut dengan tokoh protagonis. Atau dalam buku juga ada tokoh protagonis. Gitu. Jadi protagonis itu adalah tokoh yang tokoh baik, tapi lebih tepatnya bukan tokoh baik sebenarnya.
Tokoh protagonis itu ada tokoh yang mendukung cerita. Jadi dia tokoh utamanya nih, gitu. Dia mendukung ceritanya. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan si protagonis dengan tokoh utama. Walaupun zaman sekarang di era modern karya sastra sudah tidak banyak lagi membagi dengan jelas siapa yang protagonis, siapa yang antagonis. Jadi sudah justru misalnya awalnya dia protagonis berubah jadi antagonis, atau misalnya bahkan sebaliknya awalnya antagonis jadi protagonis. Contohnya adalah di cerita Harry Potter ada tokoh namanya Snape. Mungkin ada yang pernah nonton Harry Potter atau membaca Harry Potter. Ada tokoh yang namanya Snape. Di awal buku, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 juga masih termasuk Snape itu dicitrakan jahat. Snape itu dicitrakan adalah salah satu musuh dari tokoh utama yaitu Harry Potter-nya. Tapi ternyata di ending Snape berubah menjadi seorang pahlawan. Maka itu contoh dari cerita yang sudah tidak lagi membagi dua secara jelas protagonis dan antagonis. Itu toh cerita modern biasanya. Kalau cerita dongeng masa lalu, cerita Cinderella, cerita bawang merah bawang putih itu antagonis sama protagonis itu kayak dibagi dua gitu. Jadi yang jahat itu nggak mungkin berteman dengan baik. Tapi untuk di modern sudah cukup sulit menemukan cerita yang membagi dua secara jelas antara antagonis dan protagonis. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah L, latar atau background. Latar itu dibagi tiga, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu adalah kapan terjadinya cerita, latar tempat itu adalah di mana terjadinya cerita, latar waktu adalah kapan terjadinya cerita, sedangkan latar suasana adalah bagaimana keadaan ketika cerita itu sedang terjadi. Seperti itu. Ini udah jelas ya, kita bisa lihat biasanya itu biasanya bisa dibagi beberapa paragraf misalnya. Ini bisa dilihat biasanya di awal tuh perkenalan latar itu. Berikutnya adalah amanat. Jadi dalam teks pasti ada amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Jadi dalam sebuah cerpen pasti pengarang menyampaikan sebuah pesan. Pesan ini bukan hanya pesan baik ya. Jadi kalau misalnya pengarang itu bukan pengarang yang baik, bisa jadi pesan yang disampaikan adalah pesan yang kurang baik. Jadi kita sebagai pembaca harus bisa memisahkan antara mana pesan yang baik dan mana pesan yang kurang baik, atau pesan yang bahkan tidak baik. Kita sebagai pembaca harus bisa membedakan. Yang terakhir adalah sudut pandang. Jadi bagaimana sudut pandang itu adalah bagaimana penulis mencitrakan dirinya dalam dalam sebuah cerpen, sehingga pembaca juga bisa merasakannya. Jadi misalnya nih, ketika kita baca, kita tuh seolah-olah sebagai apa dalam cerpen tersebut. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah orang pertama, jadi dia sebagai orang pertama. Orang pertama itu biasanya, ini mungkin ada catatan tambahan. Orang pertama itu biasanya orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Aku adalah seorang yang biasa dan sederhana, dan selanjutnya. Nah, orang pertama ini dibagi dua juga. Orang pertama tokoh utama dan orang pertama tokoh sampingan. Tokoh utama berarti dia yang menceritakan, dia menceritakan diri dia sendiri. Sedangkan tokoh sampingan, dia bukan tokoh utama dan dia menceritakan si tokoh utama. Tapi dia dari sudut pandang dia sebagai sampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ketiga. Orang ketiga itu adalah biasanya ciri-cirinya menggunakan kata ganti ketiga. Seperti dia, mereka, atau nya, atau menyebutkan nama tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Contohnya nanti kita lihat contohnya ya. Nah, orang ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Serba tahu itu artinya dia tahu semuanya, seolah-olah diceritakan semuanya. Dia tahu di semua sisi. Dia tahu si baik seperti apa cara berpikirnya, dia tahu si jahat bagaimana cara berpikirnya, dikasih tahu semua ke pembaca, seolah-olah gitu. Sedangkan yang terbatas biasanya hanya tahu satu sisi, misalnya kayak bawang merah bawang putih misalnya nih. Jadi ada yang nulis bawang merah bawang putih misalnya. Dia diceritakannya dari sisi bawang putih terus, misalnya. Itu namanya
terbatas. Sedangkan kalau misalnya diceritakannya dari sisi bawang merah dan bawang putih, itu disebut dengan orang ketiga serba tahu. Di sini kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung dijawab saja. Ini agak materi agak teori banget, tapi insya Allah bisa. Ini udah sering, ini akan sering kalian temukan dan pasti sudah pernah ditemukan, sudah pernah belajar hal ini. Jadi semoga ini review dan jadi lebih ingat ke depannya. Selanjutnya, ya udah masuk ke struktur. Masuk ke struktur. Apa bedanya antara unsur dengan struktur? Bedanya apa ya? Kalau unsur itu dia kayak apa ya? Kayak sebuah makanan misalnya, topoki misalnya. Unsur itu adalah apa yang ada dalam topoki, bahan-bahannya apa. Misalnya dia itu ada tepungnya, ada gochujangnya, ada apa lagi? Ada kue toknya, misalnya ada toknya, ada minyak wijennya, misalnya. Itu disebut unsur. Jadi apa yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu. Kalau dalam konteks ini, apa yang membuat cerpen itu menjadi sebuah cerpen. Jadi unsurnya tadi yang 6. Jadi yang 6 itulah yang membuat akhirnya cerpen menjadi sebuah cerpen. Sedangkan struktur itu merupakan penyusunan terpola pada teks. Jadi kalau misalnya unsur kita lihat harus dengan membaca, khususnya intrinsik ya, unsur intrinsik itu harus kita lihat bagaimana si teks itu dengan membaca teks, sedangkan struktur itu kita bisa harus baca juga tetap. Tapi polanya apa nih? Hampir ada di semua cerpen gitu. Jadi maka dia tuh harus tersusun, harus nomor 1 diletakkan di nomor 1, nomor 2 harus diletakkan di nomor 2. Kalau unsur enggak, misalnya ujian nih, sudah suruh jelaskan apa unsur intrinsik, itu boleh bolak sudut pandangnya duluan, boleh, susah kasih singkatan itu biar gampang diingat. Sedangkan struktur harus nomor 1 diletakkan di nomor 1, nomor 2 diletakkan di nomor 2, nggak boleh tukar. Apa saja struktur dari teks cerpen? Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan awal. Apa yang dikenalkan? Jadi pengenalan itu mungkin ada berkali-kali. Mungkin di awal dikenali, nanti di tengah kita juga ada dikenalkan. Tapi orientasi itu maksudnya adalah pengenalan awal. Jadi dia harus ada di awal cerpen. Jadi yang dikenalkan apa? Yang dikenalkan adalah tokoh atau latar belakang. Salah. Tokoh atau latar, baik latar waktu, latar tempat, ataupun latar suasana. Jadi kalau misalnya bukan tokoh yang diceritakan, biasanya yang diceritakan adalah di mana atau kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komplikasi. Nah, di sini adalah bagaimana permasalahan mulai muncul hingga akhirnya menjadi sebuah klimaks atau puncak masalah. Jadi itu isinya komplikasi itu adalah isinya masalah. Jadi komplikasi itu munculnya. Kalau berantemnya ada di masalah, ada di komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Permasalahan itu pasti ada penyelesaiannya. Nggak cuma di teks atau di cerpen, tapi juga dalam kehidupan. Jadi pasti setelah masalah itu ketemunya adalah solusi. Jadi kalau kita lagi sedang bermasalah, jangan pusing, karena nanti sebentar lagi akan muncul solusinya. Jadi resolusi itu adalah penyelesaian terhadap masalah yang muncul dalam cerita. Yang terakhir adalah koda atau amanat. Nah, sebenarnya koda ini bisa ada, bisa enggak, atau enggak harus terakhir sebenarnya. Karena dia juga termasuk unsur intrinsik. Jadi kalau saya nggak ketemu gimana Ustazah? Bisa jadi kodanya berupa pesan yang tersirat. Kalau yang tersirat itu kita tidak harus membaca teksnya, tetapi kita bisa temukan ketika kita selesai membaca, atau jelas dalam kalimat teksnya, itu disebut dengan pesan yang tersurat dalam teksnya. Kita ketemu, di kalimat terakhir sudah, di paragraf terakhir, itu merupakan pesan yang tersurat. Selanjutnya, udah habis ya. Mungkin itu materi hari ini. Semoga jelas. Kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa langsung jawab di Ustazah atau bisa komen di materinya.
atau komen di video ini gitu, di video ini kita nanti mungkin bisa upload di YouTube kali ya, biar gampang kita berdiskusi dan berinteraksi. Jadi semoga dari sini benar-benar harus Ustazah harap ya, meskipun kalian di rumah, Ustazah harap kalian masih belajar 100%. Jadi tidak ada yang tertinggal dari teman-teman yang di sekolah. Jadi dan bahkan mungkin yang di rumah akan lebih baik karena sumbernya banyak, bisa searching di internet, bisa bisa baca media, bisa cari buku yang lain gitu. Jadi seharusnya yang di rumah itu pemahamannya lebih baik. Jadi apa yang sudah Ustazah sajikan semoga bisa dipahami dengan baik sehingga nanti jadi penilaian akan lebih baik. Ustazah berharap yang PJJ itu nilainya lebih baik dari yang di sekolah gitu. Jadi yang nilainya 100 itu yang PJJ karena seharusnya PJJ itu sumbernya lebih banyak. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanya, boleh via Telegram atau di Google Classroom juga bisa. Nah, terakhir, karena sudah belajar materinya, Ustazah harus cek apakah kalian paham atau tidak. Jadi ada tugas. Tugasnya adalah, silahkan disimak baik-baik. Ustazah nggak bikin di GC, jadi kita lihat siapa yang menyimak video ini dengan baik, maka dia akan tahu dengan tugasnya. Yang tidak tahu, yang tidak menyimak video ini dengan baik, maka Ustazah beranggapan tidak menonton video ini dengan seksama. Jadi tugasnya adalah dibuka halaman 58, situ ada cerpen judulnya Perjalanan si Merah Jambu kalau nggak salah. Ditulis oleh Aan Kartini, penulis buku yang kalian pegang. Nah, silakan dibaca. Di situ ada beberapa halaman. Kata teman-teman yang di sini itu cerpennya agak sulit untuk dipahami. Jadi silakan dipahami dengan baik. Nah, dibaca dengan benar, kemudian kalian analisis unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tersebut. Ada 6 kan unsur intrinsik, tapi bentuknya tidak boleh poin. Misalnya tema titik 2, ini tokohnya si ini, penokohannya begini, nggak boleh kayak gitu. Harus disajikan dalam bentuk paragraf dan seperti artikel. Jadi kalian sesuai bacanya enak. Jadi kalau misalnya di upload ke majalah itu baik banget. Jadi misalnya cerita petualangan Merah Jambu itu bercerita tentang bla 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 sehingga dapat ditemukan bahwa tema dari cerpen tersebut bla bla bla. Jadi harus disajikan dalam bentuk artikel atau dalam bentuk paragraf. Berapa banyak Ustazah? Paling sedikit adalah 3/4 halaman A4. Jadi diketik dengan rapi, dikasih judul, nanti Ustazah sediakan, nanti dikirim ke GC atau nanti Ustazah kasih email, boleh dikirim ke email Ustazah. Jadi deadline-nya adalah pertemuan berikutnya. Tapi karena jadwalnya belum jelas, maka Ustazah kasih deadline hari Rabu, tanggal apa hari Rabu tuh? Hari Rabu, wait, kita lihat. Deadline pengumpulan tugasnya adalah hari Rabu 14 Oktober. Ini sudah catat ya. Jadi, jika ingin mendapatkan nilai full untuk tugas kali ini, maka silahkan dikumpulkan maksimal hari Rabu 14 Oktober. 14 Oktober dikumpulkan. Nah, jika selebih dari 14 Oktober, maka setiap harinya akan ada pengurangan poin. Dan ketika sudah H+7, berarti H+7 itu tanggal 14 tambah 7 berapa? 21. Tanggal 21 maksimal toleransi. Kalau udah lebih dari tanggal 21, Ustazah anggap tugasnya tidak dikumpulkan dan tidak ada nilainya. Jadi akan mempengaruhi nanti nilai rapor. Jadi dari sekarang silahkan langsung dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda. Karena tugas itu jika bertemu dengan tugas lain maka dia akan jatuh cinta dan kemudian dia akan beranak dan semakin banyak. Jadi silahkan kerjakan tugas yang sudah ada, jangan ditunda, jangan nunggu nanti deadline. Oke? Jadi itu dari Ustazah untuk hari ini. Mohon maaf sekali atas segala kesalahan teknis kesalahan teknis gitu. Kita nggak tahu. Memang kita belum dijodohkan untuk berjumpa secara langsung, secara live. Semoga pertemuan berikutnya pertemuannya akan lebih baik dan kita bisa berinteraksi dengan baik sehingga pemahaman terhadap materi jadi lebih baik. Mungkin sekian dari Ustazah. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung dijapri atau langsung di komen di
ecek atau apapun sumber belajar kita. Gitu. Jadi jangan, kalau nggak ngerti jangan diam, jangan nunggu PAS. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang Ustazah sampaikan, karena banyak bicara pasti banyak salahnya. Jadi kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.